Baik, selamat siang dokter juga teman-teman dan kakak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis patofisiologi dari CND 6 case 5 sekaligus dengan infeksi sekunder. Kenalkan saya Joshua dari NFP 23117. Di sini dari ada beberapa etiologi dari atau faktor risiko. Ini udah di color code ya. Jadi yang warna pink itu etiologi atau faktor risiko, yang hijau itu mekanismenya, yang kuning itu manifestasi klinis, dan ini udah sesuai kasus. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri sana, dia kan menggunakan baju yang sama tanpa dicuci, terus dia juga menggunakan handuk yang sama sekeluarganya, dan ibu pasien mengeluh gatal-gatal tuh sejak 2 bulan lalu gitu kan. Nah, ini tuh jadi yang yang jadi sumber penyakitnya tuh si ibunya sebenarnya, karena si ibunya yang terkena si skabies terlebih dahulu. Nah, skabies ini nggak bisa hidup, dia spesies definitifnya manusia, jadi dia nggak bisa di luar manusia gitu. Dia bisa di luar manusia hanya sampai 72 jam. Kalau dia di luar manusia di suhu yang suhu yang rendah dan lembab, itu malah bisa lebih lama lagi. Dia bisa sampai 19 hari gitu. Nah, di sini ketika ibunya udah gatal-gatal, terus ibunya menggunakan handuk yang sama dengan si anaknya, makanya bisa terjadi kontak berkepanjangan, bukan secara langsung antara ibu dengan anak, tapi bisa juga kendali lewat si anduknya ini. Karena ketika si ibunya misalnya pakai anduk untuk mengeringkan diri, itu bisa ada tungau yang terbawa oleh si handuknya ini, dan akhirnya menyebar nih ke si ayah pasien, ke si pasiennya sendiri, bahkan saudara kandung si pasien juga terkena gitu. Dan kebetulan si anaknya ini kan juga suka pakai baju yang sama tanpa dicuci ya. Nah, si tungau ini tuh menurut beberapa riset itu sangat suka dengan kondisi yang hangat dan lembab gitu. Meskipun dia bisa hidup lama di suhu rendah, tapi dia sangat suka kondisi yang hangat dan lembab. Bahkan bau badan tertentu dia bakal nyari gitu. Jadi dia tertarik dengan bau badan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya dia kita pakai bajunya yang sama gitu. Dia pakai baju yang sama, mungkin dia akan ada di posisi yang berbeda dari sebelumnya si tungaunya misalnya. Tapi dia bisa mencari jalannya ke arah si pasien atau ke arah si korbannya ini, karena ada itu sendiri, tadi ada bau badan, suhunya tubuh yang hangat, sama kondisinya lembab. Nah, akhirnya terjadilah si perpindahan si skabies atau Sarcoptes scabiei dewasa. Nah, dia pindah. Perpindahan ini yang nanti bikin dia begatalnya di bisa banyak area nih, ada di area perut, di punggung, di bokong, di selasa jari dan kelamin. Nah, kenapa di area-area ini? Kalau kita perhatikan, perut sama punggung ini kan ketutupan sama baju ya. Terus di selasa jari itu dia kulitnya tipis sama lembab karena sangat rawan berkeringat gitu. Lalu di area kelamin itu juga selalu tertutup dan kondisinya lebih lembab dibanding yang misalnya di tangan atau di mana gitu ya. Nah, dia juga akhirnya si skabies ini nanti akan ke area-area ini, dan kalau kita perhatikan area-area ini, dia itu epidermisnya lebih tipis dibanding telapak tangan sama telapak kaki gitu. Dia si skabies ini suka hidupnya di area-area yang epidermisnya tipis, bukan epidermisnya tebal. Karena pertama-tama area epidermis tebal itu kan sering terkena abrasi dari kontak dengan dengan lantai, dengan apa gitu. Nah, karena dia di area yang tipis ini, dia terhindar dari bahaya itu. Dan kalau misalnya epidermisnya nggak terlalu tebal, dia juga akan lebih mudah untuk menggali ke dalam gitu. Nah, si skabies ini nanti dia di kulit itu, di permukaan kulit, dia akan ketemu nih jantan sama betinanya. Nah, betinanya itu 2 kali lebih besar daripada jantannya, BTW. Ini fun fact aja. Nah, nanti setelah dia akan fertilisasi atau kawin, si jantannya akan mati gitu. Habis itu si betinanya akan menggali ke epidermis. Nah, makanya si tungau betinanya akan menggali liang itu kayak tempat hidupnya dia di stratum corneum, membentuk namanya canaliculi yang tadi ada di pemeriksaan fisik. Penunjang, ya itu. Nah, di liang ini dia ngapain aja sih? Dia melakukan banyak hal nih. Pertama, dia bertelur. Nah, ketika dia bertelur, nanti ini sedikit siklus hidup si parasitnya ya. Dia bertelur di liang ini. Nanti ketika telurnya menetas, larvanya akan naik ke permukaan kulit. Terus nanti sampai dia dewasa, terus dia akan nyari pasangannya. Dan ini nyarinya tuh pindah tempat. Makanya dia bisa nyebar nih. Misalnya awalnya area perut.
terus dia gatal di area punggung. Kenapa? Karena si tungaunya itu bakal nyari pasangan yang muter-muter dia gitu, nyari-nyari sampai akhirnya bisa kawin, terus ya mengulangi siklus ini lagi gitu. Nah, lalu dia juga kan melakukan beberapa hal nih, bisa lihat di sini. Tungaunya ini nanti juga akan dideteksi nih oleh si antigen presenting cell. Antigen presenting cell di kulit itu ada dua. Ada Langerhans cell sama ada dendritic cell. Bedanya apa? Kalau Langerhans cell itu khususnya emang ada di kulit gitu. Kalau dendritic cell emang di mana-mana ada kan gitu. Nah, akhirnya dia akan deteksi ini oleh APC dan dia akan mengaktifasi T-naif di KGB. Nah, APC ini menjadi hipersensitivitas tipe 1. Jadi dia yang first line mendeteksi masuknya si tungau betina. Nah, terus tungaunya ini akhirnya APC-nya ini mengaktifasi T-naif di KGB berubah menjadi T-helper 1, T-helper 2. Nah, di scabies itu sendiri sebenarnya dibagi dua. Ada ordinary scabies sama clustered scabies. Clustered scabies itu yang lebih parahnya, dan itu kita nggak di kasus ini. Kasus kita itu lebih ke arah ordinary scabies, karena kalau ordinary scabies itu biasanya jumlah tungaunya kurang lebih 20-an. Kalau clustered scabies itu bisa ratusan sampai ribuan jumlah tungaunya. Nah, dia kalau di clustered scabies itu utamanya T-helper 2. Tapi kalau di kasus kita dia utamanya T-helper 1. Nah, T-helper 1 ini nanti akan mengeluarkan interleukin 4. Interleukin 4 akan mengaktifkan B plasma untuk mengeluarkan IgG dan IgE. Nah, ke arah IgE ini hipersensitivitas tipe 1, tapi ke arah IgG hipersensitivitas tipe 3 gitu. Dia akhirnya ke IgG, dan IgG ini nanti akan nempel sama si Sarcoptes antigen apa gitu, aku lupa. Scabies alipoprotein rekombinan 13 antigen. Nah, ini nama gennya si scabies gitu. Dan memang ketika scabies itu dibelek dan diperiksa, itu ada sisa-sisa IgG gitu. Jadi IgG ini sebagai bukti bahwa sistem imun tuh berusaha untuk ngancurin si scabiesnya dan nempel di antigennya scabies. Yang dimana juga sayangnya antigennya si scabies ini dia tuh jago gitu. Dia akan mengaktifasi T-regulator gitu. Dia malah mengaktifasi T-regulator, yang dimana T-regulator itu bakal ngeluarin interleukin 10 buat inhibisi MHC2. Yang dimana MHC2 kan fungsinya buat aktivasi sel T kan. Jadi dia malah si antigennya si scabies malah menginhibisi dari sistem imun gitu. Makanya sistem imunnya tanda petik jadi nggak adekuat untuk melawan infeksi atau investasi dari si scabiesnya itu. Nah, lalu dari IgE dia akan mengaktifasi nih si sel mas gitu kan. IgE nempel sama sel mas, terus dia akan mengaktifasi sel mas mengeluarkan interleukin 5 dan 13 yang dimana akan mengaktifasi eosinofil. Nah, eosinofil di kasus kita itu normal ya kan. Koronnya masih angka 2. Ya kan, normalnya kan 1/3, dia masih di angka 2. Kenapa masih normal? Karena ini infeksinya cuma di kulit, bukan infeksi sistemik. Jadi dia jarang melewati batas normal gitu. Dan memang pemeriksaan tunjang complete blood count biasanya juga nggak dilakukan gitu kan. Nah, eosinofil ini nanti akan bereaksi dengan Toll reseptor 7 yang kemudian akan mengaktifkan prurireseptor. Nah, prurireseptor itu adalah reseptor gatal, makanya si pasiennya kegatalan gitu. Oke? Nah, kegatalan apa dong bilangnya? Gatal. Oke. Nah, habis itu T-naif ini juga nanti pergi ke T-helper 2 nih. T-naif akan proliferasi menjadi T-helper 2. T-helper 2 mengeluarkan interferon gamma sama interleukin 2 yang akan mengaktifasi si makrofag gitu. Makrofag nanti mengeluarkan interleukin 8 yang akan kemotaksi lebih banyak lagi sel imun, yaitu neutrofil dan juga makrofag gitu ya. Tapi ini juga akan mengeluarkan PGE dan leukotrien, yang dua hal ini memperparah gatalnya gitu. Jadi gatalnya gara-gara Toll reseptor 7 eosinofil iya, dari PGE leukotrien iya juga gitu. Nah, kemana lagi nih si tungau betina bikin masalah nih? Kita lihat. Dia mengaktifasi keratinosit dan fibroblast yang ada di epidermis. Nah, dengan dia mengaktifasi ini akan ada 3 efek. Pertama, dia bakal ngeluarin si keratinositnya. Keratinositnya akan ngeluarin GCSF atau granulocyte colony stimulating factor dan MCSF atau macrophage colony stimulating factor. Nah, dia akan mengaktifkan dua ini untuk sama-sama aktivasi makrofag juga iya, tapi dia juga akan mengeluarkan TSLP atau thymoid
apa ya namanya ya? Pokoknya TSLP, nanti carilah kepanjangannya apa. Nah, TSLP itu nanti akan nge-boost aktivasi dari APC. Jadi APC-nya lebih sensitif lagi gitu. Tapi dia juga menyebabkan khususnya dari tungaunya menyebabkan pengeluaran dari VEGF atau vascular endothelial growth factor yang menyebabkan vaskularisasi dari area kulit yang terinfeksi itu meningkat. Makanya dia nanti kemerah-merahan gitu juga kan. Itu bukan cuma dari efek inflamasi tapi juga dari peningkatan vaskularitas. Dan akhirnya vaskularisasi yang meningkat ini menyebabkan ada rembes cairan atau rembes eksudat ke dalam kanalikuli tempat tinggalnya si scabies. Nah, cairan yang rembes ini jadi makanannya si scabies gitu, bersamaan dengan bocoran dari cairan limfa gitu. Cairan limfa yang bocor ke tempat si kanalikulinya itu, tempat si scabiesnya tinggal itu yang menjadi makanannya dia gitu. Makanan dia tinggal di situ. Oke. Nah, terus dia kemana lagi nih? Dia menyebabkan dia juga akan, kalau dia makan pasti dia akan BAB kan, dia akan BAB, keluar feses. Nah, fesesnya namanya sibala. Nah, sibala ini, namanya sibala. Sibala ini akan mengaktifasi komplement gitu. Dia memang akan mengaktifasi komplement gitu, oke? Nah, komplementnya kan kita udah bayar ya. Komplement itu ada banyak, ada C berapa. Nah, yang penting di sini adalah C3B, C3A, C5A sama MAC. MAC itu kombinasi C3B, C6, C7, T8, C9 gitu. Nah, C3B kan fungsinya untuk adhesi dan absolutisasi dari si scabiesnya. Lalu si MAC ini akan membantu penetrasi dari membran tungaunya, dan C3A, C5A nanti akan bisa mengaktifasi sel mas, mengeluarkan histamin dan triptase dan TNF-alpha. Histamin yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, triptase dan TNF-alpha bikin gatel. Tapi si tungaunya ini menghasilkan namanya IPS. IPS itu adalah inhibiting protease serine. Nah, inhibiting protease serine ini menginhibisi kerjanya komplement. Jadi komplement nggak bisa kerja dengan sempurna. Tetap kerja tapi nggak sempurna gitu. Yang menyebabkan si tungaunya tetap bisa hidup. Intinya, scabies ini tungau paling jago nih. Dia nggak mati-mati. Nah, dia juga menyebabkan apa lagi? Dia nanti itu akan masuk dan keluar kan. Dia kan masuk bikin kanalikuli. Habis itu dia akan keluar lagi, ya kan, untuk ya proses hidupnya dia ini. Nah, lubang masuk dan keluarnya ini, kalau scabiesnya atau jumlahnya kutunya ya cukup banyak gitu, itu tidak sangat memungkinkan untuk dia gali kanalikulinya itu sebelah-sebelahan. Nah, dua lubang ini nanti yang bisa membentuk namanya papuloerythema itu nanti bisa berpasangan gitu. Itu. Tapi juga biasanya karena lubang masuk dan lubang keluarnya itu berdekatan, makanya dia berpasangan. Kan tadi di pemeriksaan fisik dibilang kan kalau dia jaraknya 1 cm doang nih. Nah, itu bisa, kalau kita bayangin itu bisa lah kelihatan kayak berpasangan kan. Nah, berpasangan karena apa? Karena itu satu lubang masuk atau lubang keluar gitu. Nah, itu bersamaan juga dengan kenapa bisa jadi kayak papul di lubang masuk lubang keluar ya, karena si tungau ini buang sibala atau buang fesesnya itu di lubang-lubang itu gitu. Yang dimana sibalanya sendiri kan nyebabin efek inflamasi juga. Nah, sibala ini juga nanti dari kulit itu ada namanya PAR atau namanya apa ya? Aku lupa. Tapi PAR itu sebuah protease something yang dia ada di reseptor di epidermis yang bikin gatal juga. Makanya dari efek-efek ini dari triptase TNF-alpha, dari TLR7, dari PG-leukotriene, dari PAR2 semuanya bikin gatal. Karena gatalnya gatal banget gitu. Oke? Nah, dia juga menyebabkan apa lagi? Dia menyebabkan erosi. Nah, sebenarnya di kasus kita ada dua kan, ada ekskoriasi sama erosi. Bedanya apa? Kalau ekskoriasi itu self-inflicted, kalau erosi itu infection-inflicted. Paham bedanya? Jadi kalau ekskoriasi itu karena diri sendiri yang garuk-garuk. Kalau erosi itu karena infeksinya gitu. Nah, dia menyebabkan erosi yang bisa menyebabkan epidermal barrier rusak. Kalau epidermal barriernya rusak, akhirnya flora normal yang umumnya di sini itu Staphylococcus aureus itu bisa infiltrasi, yang dimana akhirnya makrofag dan sel imun lokal melawan infeksinya dan mati bersama dengan bakteri-bakterinya itu membentuk sebuah namanya pustul. Makanya tapak tangannya dia tumbuh bisul bernanah, dikenal juga pustul, dan erosi di 2 hari semenjak masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit maksudnya.
gitu. Makanya ini jadi infeksi sekunder yang juga dibantu dengan IPS ini, karena IPS ini nanti juga dari tungaunya membantu kerusakan-kerusakan ini yang akhirnya bisa ngebantu infeksinya terjadi lagi atau terjadi infeksi sekunder maksudnya. Oke. Nah, dia kan gatal-gatal ya. Nah, tapi dia gatalnya malam hari. Maksudnya apa nih? Nah, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, aktivasi sistem imun itu memang lebih kuat di malam hari. Makanya kita tahu nih gatalnya kan menyebabkan sistem imun. Kalau sistem imunnya lebih mantap kerjanya di malam hari, gatalnya juga makin mantap gitu kan. Nah, selain itu, suhu malam itu lebih dingin. Nah, suhu malam lebih dingin, suhu tubuh kan apa? Naik sedikit kan, supaya lebih hangat gitu ya. Nah, si tungaunya ini suka karena tungaunya itu lebih mudah bergerak kalau suhu tubuhnya lebih hangat. Akhirnya kalau dia lebih banyak bergerak, lebih banyak menyebabkan masalah di sana sini, berarti kan imunnya juga makin teraktivasi di sana sini. Makanya dia akan lebih gatal di malam hari. Dan terakhir adalah aktivitas di malam hari itu lebih sedikit. Maksudnya apa nih? Kalau kita aktivitas, bayangin deh misalnya kalian digigit nyamuk, terus kalian aktivitas, kalian pasti lupa gigitan nyamuk kalian kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain, kalian digigit nyamuk, pasti kalian gatal-gatal kan. Nah, sama. Jadi karena aktivitas malam harinya itu menurun, distraksinya juga turun. Artinya si pasien ini lebih terfokus terhadap gatalnya dia dibanding dengan aktivitas dia sehari-hari. Makanya dia akan terjadi namanya pruritus nocturna atau gatal di malam hari. Yang dimana menyebabkan pasiennya menggaruk, yang menjadi faktor risiko juga karena dia akan menyebabkan ekskoriasi. Ya kan, epidermal barrier rusak, dia nanti juga bisa membantu infeksi sekunder, tapi juga kerusakannya bisa mencapai dermis, karena kan kita ketika garuk-garuk itu khususnya pas pasien itu gatal banget kan, karena nggak sadar garuk-garuk udah sampai dermis, udah berdarah gitu kan. Bahkan kalaupun nggak berdarah bisa keluar namanya eksudat. Eksudatnya isinya apa? Ada fibrin sama sel darah merah kan. Nah, kalau mereka bertemu, dia akhirnya akan membentuk sebuah lapisan penutup untuk penyembuhan dengan membentuk namanya krusta. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, awalnya krustanya agak kayak kekuningan, tapi ketika sudah terpapar udara dalam jangka yang panjang, dia akan berubah jadi warnanya hitam. Makanya dia krusta kehitaman dan ada bekas garukan. Atau krusta kehitaman ini juga bisa dikenal dengan koreng. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya untuk patogenesis patofisiologi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apa? Itu tungaunya dia ngeluarin VEGF? Iya. Menyebabkan pengeluaran FVGF. Oh. Iya. Berarti bukan tungaunya. Tungaunya sih. Jadi tungaunya atau kita? Tungaunya. Oh. Tubuh kita mengalami VEGF, tapi Pemicunya tungaunya. Iya, karena si tungaunya punya ini tadi, punya IPS ini. Inhibitor protease seri. Kenapa? Boleh. SLP itu sama di waktu asma. SLP itu dia dikeluarinnya sama epitel, namanya itu thymic stromal lipoprotein. Dia itu bakal ngaktifin dendritik buat dia nyuruh dendritik buat ngediferensiasi T helper. Oke, mungkin tambahannya itu ya. Jadi TSLP itu thymic stromal lipoprotein, fungsinya untuk mendiferensiasi si dendritic cell supaya dia menyuruh dendritic cell, dia manggil dendritic cell untuk diferensiasi T helper. Ya. Ya, oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya si tungau ini tuh bisa bilang ya tungaunya jago karena dia tuh banyak faktor-faktor tungaunya yang buat inhibisi dari sistem imun. Makanya terjadi infeksi berkepanjangan. Bahkan, ini fun fact juga nih. Si ibu pasien kan gatal-gatal sejak 2 bulan. Tapi sangat memungkinkan investasinya udah 4 bulan. Kenapa? Karena si tungaunya ini saking pintarnya menginhibisi sistem imun, itu 1-2 bulan pertama nggak ada gejala. Sampai tiba-tiba muncul gatal karena udah banyak banget tungaunya gitu. Oke. Mungkin sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ya, boleh San. ini dia menarik dari menggunakan baju yang sama mencuci ke suhu hangat dan lembab tuh kayak gimana? Jadi kan baju yang sama itu kan kita kan pada umumnya berkeringat tapi nggak sadar karena keringatnya langsung keserap sama baju. Berarti bajunya akan bau pertama. Kedua, bajunya akan lembab. Lembab ya. Gitu. Dan kalau bekas dipakai pasti bajunya hangat kan? Oh iya. Gitu. Okay. Jadi si skabianya itu akan lebih nyaman tinggal di situ. Kayak berasa di rumah sendiri gitu. Ya, oke. Jadi satu yang ada IgE-nya. 2 bisa terjadi bisa enggak sih sebenarnya. Jadi IgG, tapi IgM-nya nggak ada kan. Terus tipe 3-nya karena ada komplement.
Yang keempat karena ada T helper. Ya, mohon maaf atas kesalahan saya.